Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Hai sobat, 28 tahun yang lalu, ikon musik rock modern Kurt Cobain tewas karena bunuh diri pada 5 April 1994. Jasad Cobain ditemukan di dalam rumahnya di Seattle, Washington, Amerika Serikat oleh Gary Smith, tukang reparasi yang sedang memperbaiki listrik rumahnya. 3 hari setelah Cobain dinyatakan meninggal, sesuai hasil forensik, Cobain tewas dengan tembakan di bagian kepala dan ada kandungan heroin di tubuhnya. Kemudian, yang memperkuat lagi bahwa musisi tersebut tewas bunuh diri karena ditemukan sebuah catatan yang ditinggalkannya. Akan tetapi, tidak sedikit dari para penggemarnya menyebut bahwa Cobain mati bukan karena bunuh diri. Menurut mereka, ada kemungkinan ia dibunuh. Kepergian Cobain yang mendadak tersebut jelas meninggalkan duka terdalam bagi penggemar musik genre di Amerika, bahkan seluruh dunia. Cobain lahir di Aberdeen 20 Februari 1967 pada usia 8 tahun. Kedua orang tuanya bercerai. Karena hal itu, ia menjadi sosok pemurung dan kerap menyendiri. 1 bulan sebelum kematiannya, di Italia 4 Maret 1994, Cobain mengalami overdosis obat Rohypnol yang dicampur dengan champagne. Menurut istrinya, Courtney Love, tindakan itu adalah upaya bunuh diri pertamanya. Sesuai penjelasan di history.com, sekembalinya di Seattle, polisi dipanggil ke rumah Cobain dan Love sebab saat itu Cobain mengancam akan bunuh diri. Cobain dinasihati agar memeriksa diri ke klinik rehabilitasi. Dengan enggan, ia akhirnya mendatangi klinik rehabilitasi di Los Angeles pada akhir Maret. Akan tetapi pada 30 Maret, Cobain meninggalkan klinik tanpa memberitahu siapapun. Dari pihak keluarga maupun teman-temannya, sang istri selama beberapa hari berikutnya tak menemukan Cobain. Pada 3 April, Love menyewa detektif untuk mencari Cobain. Si detektif sempat melakukan kontak dengan Cobain pada hari berikutnya di Seattle. Dibujuk kembali ke Los Angeles, tetapi Cobain menolaknya. 5 hari berikutnya, tubuh Cobain ditemukan tak bernyawa lagi. Banyak penggemar yakin Kurt Cobain dibunuh. Pada tahun 2013, ada satu email masuk ke FBI, Federal Bureau of Investigation. Isi suratnya ialah soal ketidakpercayaan penggemar atas penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Seperti ini bunyi suratnya. Versi resmi kepolisian Seattle menyatakan Kurt Cobain bunuh diri. Namun, ada banyak pertanyaan tak terjawab dan hal ini tidak konsisten dengan ini. Saya menulis ini dengan Anda mendesak penyelidikan kembali atas kematian Kurt Cobain. Ternyata surat dari penggemar Cobain untuk FBI tidak sekali saja, tetapi pernah terjadi pada tahun 2007. FBI membuka ke publik isi pesan dari penggemar Cobain. Ia, Kurt Cobain, anggota band Nirvana dan awalnya dianggap dan sampai saat ini dinyatakan sebagai kebenaran bahwa ia bunuh diri. Pembunuhnya masih berkeliaran sampai sekarang karena kinerja polisi yang tergesa-gesa.
si pembunuh bisa mengancam korban lain, tulis penggemar itu. Dari pihak FBI menjawab kegelisahan penggemar Cobain. Menurut mereka, penyelidikan kasus pembunuhan biasanya ditangani penegak hukum di wilayah setempat. Kurt Cobain dan Nirvana. Cobain punya bakat luar biasa dalam bermusik. Jauh sebelum terbentuknya Nirvana, ia sudah tampil dengan berbagai band. Pada tahun 1987, ia meyakinkan Chris Novoselic untuk bergabung dengan sebuah band baru yang bernama Nirvana. Mereka berlatih dan menulis musik sambil berjuang mencari penggebuk drum. Akhirnya pada 1990 mereka merekrut Dave Grohl yang kemudian menjadi penyanyi utama Foo Fighters. Bersama Dave, mereka mengeluarkan album sangat ikonik berjudul Nevermind pada tahun 1991. Album ini menampakkan diri yang semakin genre, dan lagu mereka yang terkenal di album ini adalah Smells Like Teen Spirit. Sebelum bersama Dave, drummer Nirvana adalah Chad Channing dan merilis album pertama Bleach tahun 1987. Berikut ada beberapa konspirasi kematian Kurt Cobain. Yang pertama, tidak ditemukannya sidik jari sama sekali pada senapang, dan berdasarkan hasil foto jenazah Cobain saat itu, Kurt Cobain tepat jelas memegang senapang tersebut. Dan jika saat itu Cobain membunuh dirinya sendiri, ditemukan terdapat 3 buah peluru, karena sejatinya seorang yang ingin melakukan bunuh diri cukup hanya dengan 1 buah peluru saja. Dan saat itu ditemukan ada 3 peluru dalam senapang itu. Yang kedua, jumlah kandungan heroin sangat tinggi. Jumlah heroin yang sangat tinggi dalam tubuh Cobain. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah, Cobain terdapat sejumlah dosis heroin dan valium yang sangat tinggi, sehingga dianggap Cobain sangat mustahil untuk mampu menarik picu senapang tersebut. Menurut ahli toksikologi kanat Roger Lewis, beliau mengatakan bahwa jumlah kandungan tersebut ada pada tubuh Cobain akan membuat dia lumpuh dalam beberapa keadaan dan juga koma. Menurut ahli patologi forensik mengungkapkan tidak mungkin orang itu bisa menyuntikkan dosis tinggi heroin ke darahnya, lalu menggulung lengan bajunya, kemudian menempatkan kembali perlengkapan narkoba itu, mengambil senapang dan menembak sendiri dirinya. Dan dianggap Cobain pasti sudah tewas dalam beberapa detik sebelumnya. Ketiga, surat wasiat Kurt Cobain dianggap rancu. Itu adalah salah satu teori yang paling diyakini para pecinta teori konspirasi. Nota bunuh diri Kurt lebih kelihatan seperti dirancang, yang mana ia tidak menyatakan hasrat untuk bunuh diri. Jelas pada paragraf 4 terakhir. Surat itu hanya menceritakan cintanya terhadap musik, namun tidak lagi suka membuat persembahan. Ramai yang percaya bahwa nota itu sebenarnya ditulis Kurt Cobain mengenai niatnya untuk meninggalkan Nirvana, sesuatu yang mungkin dirancang oleh Cobain untuk diberikan kepada media. Pada akhir surat itu dia menulis, "Francis dan Courtney, saya akan menjadi perubahan kalian. Tolong Courtney tetaplah hidup untuk Francis, untuk hidupnya yang akan lebih bahagia tanpa saya." Bagian yang merujuk pada putri sematawayangnya itu, Frances bin Cobain, bisa diartikan sebagai surat pamitannya. Apa yang membuatkan 4 ayat terakhir itu lebih
menarik adalah ia kelihatan seperti ditulis oleh orang lain. Nota ini telah dianalisa oleh ramai pakar dan keputusan yang dicapai adalah di tengah-tengah. Keempat, penggunaan credit card. Penggunaan kartu kredit selepas mati setelah disepakati hasil pemeriksaan bahwa Cobain meninggal pada tanggal 5 April, yang penemuan mayatnya pada tanggal 8 April, terdapat rekod penggunaan kartu kredit card pada 6 April. Hasil kesimpulan ini meyakini terdapat ada orang lain di ruang Cobain saat setelah ia meninggal, dan kartu kredit tersebut digunakan untuk melakukan tarik tunai, bukan penagihan biaya kartu. Dan terdapat puntung rokok dengan merek lain selain yang biasa kartu hisap di tempat kejadian. Karena menurut beberapa informasi mengatakan Kurt Cobain tidak pernah mau menghisap merek rokok yang bukan biasa ia hisap. Kelima, istri Kurt Cobain terindikasi dalang pada peristiwa tersebut. Selain daripada mempercayai bahwa Courtney Love yang bertanggung jawab ke atas kematian Kurt Cobain, sebelum kematian Kurt Cobain terdengar kabar bahwa rumah tangga mereka sedang tidak harmonis. Dan beredar rumor bahwa Kurt Love pernah menyuruh orang membunuh Kurt Cobain melalui orang yang membenci Kurt Cobain, yaitu Eldon Hawk yang juga dikenal sebagai El Ducey. Pada wawancara dengan media, Eldon Hawk mengklaim Courtney menawarinya uang sebesar $50,000 dengan menyanyikan vokalis Nirvana itu. Ya, dia menawari saya $50,000 untuk menyingkirkan Kurt Cobain. Dan setelah 2 hari setelah diwawancara, Eldon tewas setelah ditabrak kereta. Kematiannya dinyatakan sebagai akibat kecelakaan. Oke sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam. Bye-bye.